Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 221 sampai 222, atau episode 247 sampai 248, dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya, untuk adegan dalam video dengan alur cerita, akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Luo Feng terus-menerus mempelajari efek penyerapan kristal sungai darah selama setengah bulan, dan hanya 2 hari telah berlalu di benua sungai darah, sebelum akhirnya mendapatkan pemahaman yang baik, tentang manfaat keseluruhannya. Energi misterius itu meresap jauh ke dalam sel seseorang, menciptakan perubahan yang terjadi dari esensi di dalam diri untuk memicu evolusi. Itu menyebabkan setiap sel diresapi dengan energi khusus yang misterius. Ini bukan energi genetik, bukan energi roh, itu adalah sesuatu yang tidak diketahui. Dia hanya perlu mengendalikan energi ini. Luo Feng berdiri tanpa busana di lantai 2 pavilionnya, dengan dengusan, dia mengendalikan setiap sel tubuhnya. Saat dia melakukan itu, koneksi yang tak terhitung jumlahnya dari sebelumnya, segera memicu energi tak dikenal itu. Tiba-tiba ukiran merah darah yang tampak sederhana, namun ajaib tak tertandingi muncul di dadanya. Ketika itu muncul di kulitnya, persepsi Luo Feng tentang dunia benar-benar berbeda dari sebelumnya. Betapa indahnya. Luo Feng menutup matanya. Emas, kayu, air, api, tanah, angin, guntur, cahaya, waktu, dan ruang. Sebelum penyerapannya pada kristal, banyak hukum alam semesta, bersama dengan 2 hukum ruang dan emas yang dengannya beberapa pencapaiannya masih terasa seperti buram. Ini benar-benar tidak seperti binatang bertanduk emas atau tubuh klan Mosa, yang pemahamannya masih lebih tinggi. Namun, ketika dia memicu energi tak dikenal dan ukiran itu muncul di dadanya, semuanya menjadi beres. Bahkan kontrolnya terhadap hukum menjadi lebih mudah. Mimpi buruk. Luo Feng melambaikan pedangnya, kilatan pedang yang dingin membuat hati bergetar. Kilasan akhir, tak terhitung dan tak berujung dunia, itu bisa menghentikan 10 juta musuh. Kebencian, kilat brutal dan sangat biadab, bisa memotong apapun yang menghalanginya. Ilusi, hampir seperti prajurit mabuk yang secara acak mengayunkan pedangnya, namun itu juga menyerupai pedang yang tak terhitung jumlahnya yang melambai. Merenung, bayangan buram diiringi kilatan bilah pedang. Penguburan, serangan terakhir dan paling biadab, itu membuat hati bergetar ketakutan. Pipa Dutchman, tarian dalam menghadapi hidup dan mati, berharap itu mekar sebelum kematian. Luo Feng tidak menggunakan energi genetiknya, untuk melepaskan kiprahnya di pavilion. Energi rohnya membentuk penghalang pelindung, setidaknya itu menjamin bahwa serangannya tidak akan merusak konstruksi pada pavilion tersebut. Perasaan yang luar biasa ini. Luo Feng membuka matanya, kristal sungai darah, surgawi. Penggunaan kristal darah sungai mirip dengan tubuh kloning klan Mosa. Bahkan jika pemahaman tubuh klan Mosa lebih rendah, itu masih bisa melepaskan kekuatan yang mengejutkan. Juga, itu membuat pemahamannya tentang hukum ruang angkasa lebih mudah. Setelah menyerap kristal sungai darah, itu bukan hanya hukum ruang, perasaannya terhadap hukum emas, kayu, air, api, tanah, angin, guntur, cahaya, ruang dan waktu, semuanya terasa agak lebih jelas, atau itu bisa juga dikatakan bahwa setelah penyerapan, hubungannya dengan hukum alam semesta lebih dekat, dan lebih mudah dirasakan. Karena lebih mudah dirasakan, itu mengakibatkan kecepatan pemahaman tubuh buminya pun menjadi meningkat. Ketika hubungannya dengan hukum semakin dekat, ketika dia melepaskan serangan, kekuatannya akan bertambah 1 kali lipat. Atau jika tubuh manusia di bumi hanya dapat menggunakan gerakan 100 benang, dengan jumlah pemahaman yang sama, klan Mosa dapat melepaskan 10.000 gerakan benang. Dan klan Mosa melepaskan teknik ruang, memiliki kekuatan 10 kali lipat. Namun dengan penyerapan kristal, itu hanya meningkat 20 hingga 30%. Luo Feng tertawa, aku tidak bisa terlalu serakah. Klan Mosa adalah pembunuh bayaran terkuat di alam semesta, mereka tidak bisa bercanda tentang hal itu. Seindah surga kristal darah, itu meningkatkan pemahamannya untuk semua hukum. Dan ketika melepaskan hukum-hukum ini, kekuatannya juga meningkat pesat.
Dengan menyerap satu kristal sungai darah, kekuatannya tumbuh 20-30%. Prajurit darah. Prajurit kulit hitam. Luo Feng merenung. Karena ada pepatah tentang pejuang darah dan pejuang kulit hitam. Aku pikir, setelah menyerap 3 kristal, akan ada perubahan khusus. Menyerap 10 akan memiliki perubahan yang lebih mengejutkan. Kristal sungai darah. Aku harus mendapatkannya sekarang, semakin banyak semakin baik. Mata Luo Feng berkilau. Klan Mosa terlahir dengan keterampilan tertentu, dan menyerap lebih banyak kristal sungai darah dapat membantunya mencapai titik seperti makhluk klan Mosa. Tentu saja, semakin banyak kristal sungai darah yang ia serap, semakin sulit ia dapatkan. Jika tidak, perkataan prajurit kulit hitam tidak akan hanya menjadi perkataan lagi. Malam ini, aku akan pergi menyerang pemimpin kota. Mata Luo Feng dingin. Dia satu-satunya orang di kota Swallow Mound dengan kristal yang terbanyak. Xin berpindah ke kota Swallow Mound, di rumah jenderal. Pemimpin kota Rokwin Siong, berdiri tampak murung di balkonnya. Di belakangnya ada 8 perwira tingkat tinggi. Bicara, di mana jenderalnya? Rokwin Siong berkata dengan lembut. Aku sudah kirim pesan untuknya, namun dia bahkan tidak membalas. Aku bahkan datang mencarinya dan dia tidak di sini, kemana dia pergi? Teman bajingannya, Pure Bulu Chong sudah mati, di mana dia? Saat itu, Rokwin Zan dan Pure Bulu Chong, memang 2 orang yang bermain-main dengan gila. Mereka melakukan segala macam kegiatan yang bengkok, terlalu banyak untuk dihitung. Di antara keduanya, satu adalah pemimpin keluarga bulu murni sementara yang lain adalah Jenderal Kota Gundukan Swallow. Siapa di Kota Gundukan Swallow yang berani mengacaukannya? Pemimpin kota, kita juga tidak tahu. Ketika sampai pada hilangnya sang jenderal, kita semua tidak tahu. Benar, aku pikir jenderal itu keluar untuk bermain, maka dia tidak memberitahu kami. 8 perwira tinggi semua menjawab. Bajingan itu. Rokwin Siong sangat marah. Berikan perintah. Saat ada yang menemukan jenderal, katakan padanya untuk ke sini menemui aku. Baik tuan, ucap 8 petugas menjawab dengan hormat. Setelah itu Rokwin Siong menghilang. Hanya pada saat ini 8 orang penjaganya bisa santai. Bergumam dan berdiskusi di antara mereka sendiri, apa yang terjadi. Sebelumnya, ketika sang jenderal keluar untuk bermain, aku belum pernah melihat pemimpin kota yang marah sebelumnya. Hanya 2-3 hari sejauh ini, ia bahkan menghilang selama setengah bulan sebelumnya, dan itu dianggap normal. Tidak ada ide. Namun, dari penampilannya, pemimpin kota itu sangat marah. Jenderal sedang dalam kesulitan saat ini. Jenderal itu memang dalam masalah yang tragis, karena dia sudah mati. Ketika larut malam, Luo Feng berdiri di ruang belajarnya sendiri di paviliun. Dia mengenakan baju besi dan sepatu bot hitam, bahkan membawa helm dan topeng. Dia membawa perisai dan pisau merah darah di belakangnya. Pemimpin kota Rokwin Siong, dia dekat dengan penguasa domain level 2, dan seseorang yang telah menyerap kristal sebelumnya. Pikir Luo Feng, meskipun dalam hukum domain dan asal, aku jauh melebihi dia, tapi dia masih seorang penguasa domain. Aku tidak bisa gegabah. Terhadap bulu murni Chong, Luo Feng hanya mengenakan jubah hitam. Melawan Jenderal Rokwin Zan, ia mengenakan jubah biasa yang sederhana dan sangat kasual. Hanya kali ini saja, dia sepenuhnya siap. Dia bahkan mengenakan topeng. Karena Luo Feng sangat paham bahwa, dia harus menggunakan klan Mosa, dengan hanya mengandalkan tubuh manusianya saja, ini akan menjadi pertempuran yang sulit. Tidak ada artinya jika pertempuran tidak sulit. Semakin aku bertarung di level yang lebih tinggi, akan semakin menarik. Luo Feng tersenyum. Dengan kilat, dia menghilang tanpa jejak dari paviliun. Sementara itu di Swallow Mound, di rumah pemimpin kota, yang keamanannya sangat ketat. Bayangan buram bergerak dan itu sangat sulit dideteksi. Dengan cepat menuju rumah pemimpin Rokwin Siong. Mengingat bahwa Rokwin Siong adalah yang terkuat di dalam rumah pemimpin kota, tentu saja ia tidak menggunakan level awan atau level semesta dan level langit atau level bintang sebagai pengawalnya. Manual ilusi, lebih mahir dalam pembunuhan. Dan bagaimanapun juga, aku hanya level 9, alam semesta. Jika aku menggunakan kekuatan untuk melawannya, aku akan dirugikan. Jika aku bisa membunuhnya, itu akan indah. Luo Feng menatap istana yang jauh. Melalui ruang semesta, dia bisa merasakan bahwa ada energi yang akrab di dalamnya. Itu adalah energi Rokwin Siong.
Luo Feng memegang pisau bayangan darah dan langsung menghilang. Di dalam istana, Rock Winxiong yang tinggi dan kokoh duduk di meja belajarnya, dan di atasnya terdapat banyak laporan. Dia tidak bisa membantu selain memukul meja dan berdiri. Dia berjalan-jalan di ruang kerja, mengerutkan kening. Senior dan utusan Akumo, jarang mereka mengunjungi aku. Aku awalnya ingin memperkenalkan mereka kepada adik lelaki aku. Aku tidak berharap bajingan ini menghilang, dan aku bahkan tidak dapat menemukannya. Senior dan Mo, aku sudah di sini selama 3 hari dan akan pergi. Jika aku tidak dapat menemukannya segera, waktu berikutnya saudara aku akan bertemu dengan utusan dari kuil kematian, akan sangat lama dari sekarang. Bajingan, Rock Winxiong menjadi lebih marah saat dia memikirkannya. Menghibur para utusan selama beberapa hari terakhir, apakah itu mudah? Semuanya adalah kedudukan tertinggi dan terbaik. Perasaan Rock Winxiong untuk langit dan daratan sangat sensitif. Dia bisa merasakan energi asing di sekitarnya. Dia pun segera meraung, "Siapa itu?" ucap Rock Winxiong. Dengan Rock Winxiong sebagai pusatnya, baut petir yang tak terhitung jumlahnya melesat ke segala arah. Itu anehnya menembus istana tanpa ada tanda-tanda akan merusak apapun di dalamnya, membentuk penghalang petir berbentuk bola besar di sekitar area 1 km. Beberapa tentara dan staf semuanya sangat takut, namun setelah menemukan bola petir tidak membahayakan mereka, mereka masih kehabisan ketakutan di luar daerah perisai tersebut. Kilatan pisau segera menyala di dalam istana, hampir seperti sabit besar yang mengiris lurus ke arah Rock Winxiong. Hanya pada saat ini dia hampir tidak bisa melihat seorang pejuang menari dengan bilahnya, benar-benar tertutup baju besi hitam. Kemudian Rock Winxiong meraung. Sebuah palu besar berwarna ungu muncul di tangannya, dan bergemuruh ketika dia mengayunkannya. Serangan yang dipenuhi petir dan guntur berayun ke depan, menyebabkan orang lapis baja hitam itu menghindarinya. Energi gila ini seperti panah yang tak terhitung jumlahnya, yang menembak ke segala arah, yang menyebabkan keributan dan ledakan meletus semua area istana. Pada saat ini mata Rock Winxiong berkilau dengan kilat. Sambil memegang palu godam besar di masing-masing tangannya, dia bergegas maju ke dalam istana. Memang seorang penguasa domain level 2, dengan domain level 9 dan seseorang yang telah memasuki pintu gerbang hukum guntur. Luo Feng memuntahkan darah saat dia menghindar. Namun, dalam sekejap mata tubuhnya pulih, tatapannya tajam dan sekali lagi sedingin dan terkumpul seperti sebelumnya. Aku akan menggunakan kecepatan. Bunuh dia. Raungan baru saja meletus dari mulut Rock Winxiong, "Kamu." Namun dalam sekejap, domain emas yang sangat kental dilepaskan. Hukum ruang dan emas digabungkan, menyatu dengan domain menakutkan yang terbentuk di ruang semesta. Domain emas ini adalah gelombang emas dengan properti emas, yang menyatu dengan ruang alam semesta dan segera menekan dan menghancurkan domain guntur itu. Bersamaan di sekitar tubuh Rock Winxiong, 100 prajurit lapis baja hitam muncul. Masing-masing dari mereka memegang perisai bermata 6 dan pisau bayangan darah. Domain absolut, teknik coretan ruang angkasa nomor 2891, Massive Void Kill. Luo Feng meraung dalam jiwanya. Hukum asal angkasa luar. Memegang 2 palu godam ungu, Rock Winxiong terkejut di tempat kejadian. Rock Winxiong, gurunya adalah tingkat dunia atau penguasa sektor yang menguasai daerah sekitar 1 miliar km, yang bernama Xiyong. Meskipun yang kuat seperti awan di dunia sungai darah ini, penguasa sektor masih eksistensi yang sangat menakutkan. Rock Winxiong berada di bawah Xiyong, memiliki perspektif dan visi yang sangat tinggi. Dengan hanya satu pandangan, ia mengerti bahwa pejuang misterius ini adalah orang jenius dengan prestasi tinggi dalam hukum asal angkasa, mampu menghasilkan hingga 100 bayangan. Hanya alam semesta level 9 dan sangat kuat. Itu juga Rock Winxiong mengerti bahwa, jika seorang jenius seperti itu ditemukan oleh kuil abadi, dia pasti akan diperlakukan sebagai elit mutlak dan dipelihara. Sayang sekali bahwa dia adalah musuh. Semakin menakutkan musuh, semakin baik untuk secepatnya menghilangkannya lebih awal. Rock Winxiong berdiri di tanah dengan palu godam di tangannya yang tidak bergerak. Dan Luo Feng yang telah melepaskan pertarungan jarak dekat teknik Massive Void-nya curiga, dia adalah seorang penguasa domain 2. Hanya berdasarkan energi genetik murni dan kecepatan ledakan, dia sangat mungkin bertahan serangan aku, mengapa dia tidak bergerak?
Sementara curiga, Luo Feng mulai tumbuh dalam hati. Lebih dari 100 teknik blade yang aneh menyatu dengan domain emas yang tersebar, menyebabkan ruang di sekitar untuk mengikuti pekerjaan pedang. Dalam sekejap, tidak ada yang lain selain kilatan bilah, hampir seperti seluruh ruang adalah lantai dansa. Itu benar-benar menekan Rokuin Xiong. Sambil menekannya, dan itu semakin menyusut, pekerjaan pedang itu juga mengental padanya. Rokuin Xiong terjebak di dalamnya. Itu hampir seperti dia terjebak di sebuah rumah kecil, dan sedang ditebas oleh sejumlah besar bilah pedang. Teknik dari coretan waktu ini tidak memiliki nama, Messi Void adalah nama yang dia berikan sendiri. Hahaha, tawa nyaring terdengar. Rokuin Xiong berdiri tegak, seolah-olah dia mengagumi kinerja Luo Feng. Kemudian bibir Rokuin Xiong meringkuk menjadi senyuman, secara bersamaan senjata pembunuhan muncul dari sekelilingnya. Setidaknya 1000 dari mereka benar-benar menutupi Rokuin Xiong. Setiap dari mereka di bawah kilatan petir berkilauan seperti logam yang mempesona, dan ujung pisau busur itu menakutkan. Apa? Ekspresi Luo Feng berubah sangat. Dia awalnya ingin mengandalkan kecepatan untuk membunuhnya, namun bagaimana dia bisa bersaing dengan kecepatan senjata roh? Itu bunuh diri. Rokuin Xiong melambai, segera senjata yang tak terhitung jumlahnya menutupi langit dan menembak ke segala arah. Meskipun gerakan 100 benang sangat mengejutkan, membuat orang tidak dapat secara akurat menyimpulkan posisi orang itu, namun dengan senjata yang tak terhitung jumlahnya menembaki ke segala arah, itu pasti menimbulkan masalah. Meskipun, menggunakan kuantitas seperti itu akan mengurangi kekuatan. Namun, musuh adalah penguasa domain tingkat 2. Salah satu dari senjata itu dapat dengan mudah membunuh tingkat alam semesta normal 9. Gerakan Luo Feng tidak dapat diprediksi, namun jumlah senjata yang ditembakkan padanya terlalu banyak. Memegang 6 perisai bermata, dia terus memblokir 10 dari mereka. Meskipun dia berhasil membelokkan mereka, mereka masih mempengaruhi gerakannya. Hahaha, tawa Rokuin Xiong berlanjut. Senjata seninya yang menari semuanya melengkung dan serentak menuju Luo Feng. Udara bergetar dan pecah, hingga 1000 senjata pembunuhan menembaki dia. Ekspresi Luo Feng bertambah berat, matanya menatap dingin pada Rokuin Xiong. Tekanan kesadaran tanpa bentuk dengan keras menabrak kesadaran Rokuin Xiong. Rokuin Xiong merasakan sakit di kepalanya. 1000 senjata pembunuhan yang dikendalikan oleh kesadarannya segera terpengaruh. Tanpa bantuan energi rohnya, senjata dengan cepat melambat karena hambatan udara dan gravitasi yang tinggi. Mereka masih mengikuti jalan mereka dan menembak ke arah Luo Feng, namun ia dengan mudah menghindari mereka. Senjata yang mampu berputar dan berputar, dibandingkan dengan senjata penembakan lurus yang bodoh, tentu saja lebih mudah untuk dihindari. Luo Feng menghindari senjata, dan kemudian Luo Feng bergegas ke arah Rokuin Xiong. Pergi dan mati, ucap Luo Feng setelah mencapai dia. Bila bayangan darah di tangannya sudah menjadi kilatan yang tak tertandingi, memotong lurus ke dada Rokuin Xiong. Membunuh tingkat alam semesta dan membunuh penguasa domain adalah dua hal yang sangat berbeda. Dari tingkat siswa hingga tingkat semesta, jiwa pasti berada dalam kesadaran. Oleh karena itu chip kontrol paling banyak bisa mengendalikan hingga tingkat semesta. Budak tertinggi yang bisa dijual pedagang budak adalah tingkat alam semesta. Namun ketika menyangkut penguasa domain, jiwa berada di Qidian, ini juga dinamai inti kehidupan. Seperti Luo Feng, Qidian dan intinya internal telah menyatu menjadi satu. Oleh karena itu, intinya sangat kokoh. Ini juga berarti bahwa akhirnya menembus dari inti internal ini akan menjadi sangat sulit. Untuk membunuh penguasa domain, seseorang harus menghancurkan inti kehidupan. Namun, inti kehidupan ini dapat disimpan di bagian tubuh manapun, bisa di dalam area kepala, kesadaran, di perut, atau bahkan di lengan, dada dan lain-lain, di mana saja. Oleh karena itu, untuk membunuh penguasa domain, hal pertama adalah menentukan di mana inti kehidupan berada. Karena serangan kesadaran sebelumnya, Luo Feng sudah menentukan posisi. Tiba-tiba cahaya emas menghantam pisau Luo Feng. Masalah. Ekspresi Luo Feng berubah, dia bisa melihat Rokuin Xiong yang muram dan marah. Kesadaran Luo Feng dianggap sebagai penguasa puncak domain, dan Rokuin Xiong juga merupakan tingkat penguasa domain. Meskipun lebih lemah dari miliknya, itu masih di tingkat penguasa domain. Satu serangan itu hanya berhasil menyetrumnya untuk sementara.
Tekanan kesadaran, hanya ketika perbedaan levelnya besar, efeknya akan jelas. Rock Winxiong memandang Luo Feng dengan marah. Bersamaan di sekelilingnya adalah 3 cahaya emas yang mengelilingi tubuhnya, dan kemudian menembak Luo Feng secara bersamaan. Sangat merepotkan. Seorang pejuang melawan pembaca roh tentu saja akan dirugikan. Tetapi untuk bertemu pembaca roh beberapa tingkat di atas aku, Luo Feng tahu bahwa dia tidak bisa menang lagi. Tidak peduli seberapa kuat pemahamannya tentang hukum asal, dan seberapa kuat gerakannya, selama ada pasukan dari berbagai jenis senjata roh yang menyerang, mungkin masih ada peluang. Namun jika lawannya berada pada beberapa level di atasnya, bagaimana dia bisa melawan? Bahkan binatang bertanduk emas, sebelum teknik pelatihan seperti Dewa Dunia, hanya menggunakan bakat alami itu, paling banyak bisa bertarung habis-habisan dengan lawan 3 tingkat yang lebih tinggi, dan menghancurkan manusia yang 2 tingkat lebih tinggi daripada dirinya sendiri. 3 cahaya emas secepat kilat ditembakkan. Kecepatan Luo Feng, tidak peduli seberapa cepat itu, dia masih tidak bisa menghindarinya tepat waktu. 1 tembakan ditembakkan ke tenggorokan Luo Feng, menembus dan secara bersamaan tekanan dari tembakan itu, menyebabkan kepalanya menjadi berantakan. Dan Luo Feng pun jatuh. Kesadaran yang menakutkan, siapa dia? Kesadarannya bahkan lebih kuat dari aku, dan pemahamannya tentang hukum sangat tinggi. Rock Winxiong berjalan menuju tubuh Lu Feng. Dia melihatnya dan terkejut. Sayang sekali, alam semesta level 9 sebenarnya berani datang membunuhku. Upaya semacam itu hanyalah bunuh diri. Biarkan aku melihat siapa itu, ucap Rock Winxiong. Dengan pikirannya, dia akan merobek topeng dan mengangkat topengnya untuk mengungkapkan wajah pemuda itu. Bagaimana kabarmu? Pemuda itu tiba-tiba membuka matanya, dengan tatapannya yang agak menyesal. Tiba-tiba mata Rock Winxiong menunduk. Dadanya sudah tertusuk pisau. Itu telah menembus langsung ke inti hidupnya. Sangat disayangkan bahwa inti hidupnya hanyalah inti ras manusia normal dan tidak ada di tempat yang sesat seperti yang dimiliki binatang bertanduk emas. Sebenarnya inti ras manusia yang tak terhitung jumlahnya lemah dan rapuh. Bagaimana mungkin mereka bisa dibandingkan dengan binatang bertanduk emas yang dilahirkan dengan dunia internal? Ketika binatang bertanduk emas mencapai tingkat penguasa domain, dunia internalnya membentang lebih dari 100.000 km di daerah. Ini jauh lebih besar dari bumi. Dan penguasa domain manusia normal baru saja mulai memelihara dunia internal. Untuk benar-benar memperluas dunia, seseorang harus menunggu sampai tingkat penguasa sektor. Untuk dapat mendukung dunia internal yang begitu luas, bagaimana mungkin inti internal tidak kokoh? Seorang penguasa domain tingkat 6 binatang bertanduk emas, bahkan seorang penguasa domain tingkat 6 yang kuat akan kesulitan memecahkan inti itu. Sama seperti saat itu ketika Hong dan Guntur Dewa memasuki tubuh binatang bertanduk emas itu, membakar jiwa mereka menggunakan tombak dan pisau untuk menyerang intinya, namun mereka tidak bisa menghancurkannya. Seorang penguasa sektor puncak binatang bertanduk emas tak terkalahkan di antara para penguasa sektor. Lagi pula, ia memiliki 3 kemampuan alami yang kuat, bersama dengan ingatan yang diwarisinya. Namun, bahkan dengan semua surga ini mengirimkan manfaat, akan ada kerugian. Ini juga mengapa banyak generasi binatang bertanduk emas semua terjebak di puncak penguasa sektor, tidak dapat menerobos lagi. Kamu, ucap Rock Winxiong menatap dengan mata terbelalak. Pada saat yang sama, tubuhnya berlutut ketika darah segar mengalir dari dadanya. Kamu berdiri tepat di depanku tanpa kewaspadaan sedikit pun. Saat aku menyerangmu, kamu bahkan tidak bisa bereaksi. Luo Feng berdiri. Tenggorokannya sudah tanpa bekas luka sebelumnya. Dia mengenakan topengnya kembali, karena mengungkapkan identitasnya dapat mempengaruhi Nabu dan putranya Nake. Melalui matanya yang terbuka, dia melihat tubuh Rock Winxiong. Aku tidak menyalahkanmu, aku tidak berpikir banyak orang akan berpikir bahwa tingkat alam semesta, bahkan dengan kesadarannya akan hancur sepenuhnya, dan akan tetap hidup. Luo Feng menatap tubuh di depannya, menggelengkan kepalanya. Pada awalnya, ia tidak ingin menggunakan kemampuan khusus untuk membunuh lawannya, dan hanya ingin mengandalkan kemampuan level 9 jagatnya untuk melawannya. Namun, dia tidak berharap Rock Winxiong menjadi pembaca semangat, pembunuhan terakhirnya terasa sedikit tidak terhormat. Sayang sekali aku tidak membawa persenjataan Nansen.
Jika aku memiliki persenjataan Nansen, kekuatan aku akan berlipat ganda, dan aku akan memiliki jaminan untuk membunuhnya. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Tubuh bumi aku benar-benar tidak cocok untuk pertempuran jarak dekat. Kemudian Luo Feng dengan cepat memindai tubuh dan menemukan targetnya, item ruang. Itu dia, Luo Feng dengan cepat menemukan piring hias bertatah di pinggangnya, dan segera mengambilnya. Pelat logam ini adalah item penyimpanan. Aku harap ada kristal sungai darah di sini. Semakin meriah. Luo Feng segera menggunakan energi rohnya untuk menembus ke dalamnya dan mulai mencari. Pada saat ini, area 1 km di sekitar istana berantakan total. Istana hancur, balkonnya rusak, tangga berkurang menjadi tidak ada apa-apa, terutama di bagian paling tengah, bahkan ada tubuh Rokwin Siong. Bersama dengan prajurit lapis baja hitam yang berdiri di sana dengan dingin dengan piring di tangannya. Tidak buruk, Luo Feng mengungkapkan senyum, ada 2 kristal. Rokwin Siong sebelumnya menyerap 1 kristal. Melalui berbagai metode, ia telah memperoleh 2 lebih banyak untuk mungkin meningkatkan peluangnya untuk menjadi prajurit darah suatu hari nanti. Kemudian dia mendapat 1 lagi, dan memberikan yang itu kepada adiknya Rokwin Zan. Membunuh dan merampok, memang iblis. Suara dingin bergema di sekitar ruang. Luo Feng berbalik untuk melihat. Di tengah udara, ada 2 bayangan lapis baja kelabu, dan dengan ekspresinya jelek. Sementara itu pada larut malam, di paviliun ungu lantai 3 keluarga Bulu Murni. Bulu Murni Tao duduk bersila dengan kelopak matanya terkulai. Namun, dia merenung, informasi aku tidak mungkin salah. 2 utusan khusus dari kuil abadi berada di kota gundukan Swallow. Namun Rokwin Siong, bajingan itu pasti tidak akan membiarkan aku bertemu dengan mereka. Ini akan merepotkan, bagaimana aku bisa menghubungi utusan. Gelombang energi gila menyebar dari timur utara, menyebabkan Bulu Tao Murni segera mengangkat kepalanya. Matanya mengintip ke arah timur laut, tatapannya menjadi 2 sinar cahaya yang menembus jendela tertutup paviliun yang menghancurkan mereka dalam proses tersebut, dan mengungkapkan pemandangan indah di luar ke arah timur. Bola guntur setinggi 1 km mengambang di dalam rumah pemimpin kota. Petir berkelebat dan ular petir menari-nari, adegan ini menyebabkan Bulu Murni Tao shock. Itu bukan hanya Bulu Murni Tao. Semua orang di kota Swallow Mount tertegun, karena tidak ada bangunan setinggi 1 km di seluruh kota. Karena itu ketika bola guntur muncul, terutama di malam yang gelap, itu akan sangat terlihat. Tanpa halangan di area 100 km, hampir semua orang bisa melihatnya. Apa yang terjadi? Untuk bajingan itu Rokwin Siong melepaskan domainnya. Apakah dia bertemu dengan seorang pejuang yang kuat? Bulu Murni Tao terkejut, dan dengan giat berlari keluar rumah. Berdiri di udara dan melihat ke arah timur laut, ekspresinya berubah terus-menerus. Hanya siapa di gundukan Swallow yang bisa membuat Rokwin Siong pergi keluar seperti ini? Tidak ada prajurit level domain lain, dan dengan kehadiran 2 utusan dari kuil abadi, yang akan sangat gila untuk menyerang pada saat ini. Jangan bilang, dia bahkan bertempur melawan utusan. Adapun kekuatan para utusan, bahkan Pure Feather Tao tidak tahu banyak tentang hal itu. Untuk menjadi utusan dari kuil abadi, seseorang harus setidaknya menjadi level domain. Seperti apakah mereka berada pada tahap awal tingkat domain? Pertengahan tahap, tahap akhir, atau di puncak, dia tidak jelas. Sebaiknya hati-hati, aku tidak ingin diseret. Bulu Murni Tao dengan hati-hati terbang, tidak berani melepaskan energi atau aura, kalau musuh mendeteksi dia dan menganggapnya sebagai musuh juga. Dia harus hati-hati, karena Pure Feather Tao tidak memiliki dukungan, saat dia meninggal, keluarga Bulu Pure akan selesai. Menjadi tua dan tidak mati adalah penting, dan Bulu Murni Tao sangat jelas tentang pentingnya dia hidup. Sebenarnya, pertempuran antara Luo Feng dan Rokwin Siong, pada level mereka, biasanya diselesaikan dalam 1 atau 2 detik dengan puluhan pertukaran. Selama seluruh pertempuran termasuk penikaman terakhir Luo Feng, hal yang paling lama adalah serangan pedang terakhirnya, karena dia harus menunggu Rokwin Siong untuk berjalan. Seluruh pertempuran hanya membutuhkan waktu sekitar 10 detik. Udara terbelah, tembakan kilat ke segala arah, energi terbang dengan gila, gelombang energi emas melotot. Paviliun mewah, petak bunga, dan lain-lain semua segera dihancurkan dan tersebar di seluruh arah. Seluruh rumah pemimpin kota dilemparkan ke dalam kegilaan dan ketakutan.
Namun Purevader tahu dengan diam-diam mendekat, karena ia ingin berhati-hati. Ketika dia bersembunyi di balik istana yang runtuh dan menyaksikan dari jauh, Luo Feng baru saja mengambil barang penyimpanan. Barang penyimpanan. Mata Tao Bulu Murni langsung memerah. Harta karun Rokwin Siong yang tak terhitung jumlahnya ada di dalam. Karena dia adalah murid favorit pemimpin kota dunia itu, dia pasti memiliki cukup banyak ketika dia menjadi pemimpin kota. Semua hartanya ada di dalam. Dan pria lapis baja hitam itu, energinya tampaknya tidak sekuat itu. Apakah aku membunuhnya? Bulu Murni Tao menggertakkan giginya, menatap keras pada pria lapis baja hitam yang jauh. Keraguan. Tebakan kedua. Aku akan membunuh. Bulu Murni mata Tao merah. Jika dia tidak bergerak sekarang, kapan dia akan melakukannya? Tepat saat dia akan bergegas keluar, di udara dua bayangan abu-abu muncul. Baju besi abu-abu yang mereka kenakan adalah bukti identitas mereka sebagai utusan khusus dari kuil abadi. Juga, energi yang mereka pancarkan sangat menakutkan. Seberapa kuat? Keduanya jelas lebih kuat dari aku. Ekspresi Bulu Murni Tao segera berubah. Keduanya mungkin di level domain puncak. Ambisi dan keserakahannya dari sebelumnya segera menjadi sia-sia. Aku akan terus mengawasi dan melihat apakah ada peluang untuk mendapatkan sesuatu. Bulu Murni Tao menyembunyikan auranya dan bersembunyi. Ketika seseorang mencapai tingkat penguasa domain, dan inti seseorang menjadi inti kehidupan Atakidian, seseorang dapat sepenuhnya menyembunyikan aura mereka di dalam. Dunia luar tidak bisa mendeteksinya sama sekali. Sama seperti bagaimana beberapa perangkat pemindaian dapat memindai level daya, mereka dapat paling akurat mendeteksi dari tingkat siswa hingga alam semesta. Adapun tingkat penguasa domain dan sektor, mereka tidak dapat sepenuhnya mendeteksi. Kecuali lawannya melepaskan auranya. Seberapa kuat? Otot murni bulu mata Tao berkedut. Mengenakan baju besi dan sepatu bot hitam, bersama dengan helm dan topeng, Luo Feng berpakaian lengkap. Keduanya, Luo Feng menatap kedua bayangan dengan baju besi abu-abu yang melayang di udara. Keduanya jelas marah, karena mereka rela melepaskan aura menakutkan mereka. Setidaknya penguasa domain level 7 atau 8, atau bahkan penguasa domain level 9. Betapa merepotkan. Cukup merepotkan saja. Luo Feng tidak ingin menggunakan klan Mosa, sebagian besar sebagai sarana untuk melatih dirinya sendiri. Namun saat hidupnya dalam bahaya, apakah dia akan dengan bodohnya menunggu kematiannya? Dengan kekuatan klan Mosa, terutama dengan kekuatan hukum ruang angkasa yang konyol dilepaskan, jika dia ingin melarikan diri, keduanya tidak memiliki cara untuk menghentikannya. Dua tuan, haruskah kamu bergerak? Luo Feng memandang keduanya di udara. Haha, kamu sudah membunuh juniorku. Apakah kamu menyiratkan bahwa aku seharusnya membiarkan kamu pergi? Pria parubaya yang tampan itu meraung marah di malam hari. Aura dari dua utusan khusus dari kuil yang abadi itu menakutkan. Aku tidak mengharapkan ini, pria itu berkomunikasi secara mental. Saudaraku Yu, permintaan maafku, aku tidak berharap ini terjadi juga. Old Mo, itu bukan salahmu, aku ceroboh. Pria tampan itu menjawabnya. Selama 2 atau 3 hari ini keduanya telah dihibur dengan sangat baik oleh Rokwin Siong. Terutama malam ini, karena dia telah mengundang putri duyung legendaris dari Lautan Iblis untuk bernyanyi untuk mereka dan menghibur mereka. Putri duyung ini, milik wanita tertinggi di benua Sungai Darah. Mereka bisa melepaskan ekor mereka dan mengambil bentuk manusia, saat mereka menyentuh air mereka bisa berubah kembali menjadi putri duyung. Mereka semua bisa bernyanyi dengan sangat baik, itu adalah kesenangan yang paling mutlak. Namun putri duyung ini hanya dapat ditemukan di Lautan Iblis, iblis samudera milik wilayah mengerikan benua Sungai Darah. Untuk benar-benar menangkap putri duyung hidup-hidup itu sangat sulit. Oleh karena itu, satu putri duyung di benua itu saja akan menghasilkan banyak tokoh kuat yang bertarung dan mengejarnya. Mereka adalah utusan dari kuil abadi, biasanya mereka tidak akan punya banyak waktu luang di tangan mereka. Namun, kali ini mereka benar-benar berhasil melihat putri duyung, tentu saja mereka tidak keberatan dan merasa nyaman. Ketika keduanya sangat nyaman, mereka tiba-tiba merasakan energi besar meledak di kejauhan. Pada saat itu, mereka terlalu malas untuk bergerak, karena mereka percaya bahwa di daerah ini, tidak ada orang yang berani mengacaukan murid pemimpin kota dunia Siong, Rokwin Siong.
Mereka percaya bahwa Rock Win Xiong dapat menyelesaikannya sendiri. Kemudian mereka merasa bahwa energinya terlalu kuat dan terlalu kuat. Karena keributan dan ledakan, mereka berdua meninggalkan tempat tidur mereka dengan sedih untuk melihatnya. Pada saat mereka mencapai tujuan mereka, Rock Win Xiong sudah mati. Di dalam rumah pemimpin kota, suasananya segera berubah. Kamu bukan targetku. Aku terlalu malas untuk membunuh, jadi jangan paksa aku. Ucap Luo Feng sambil memandang keduanya di udara, dan segera bergegas ke langit. Mencoba melarikan diri. Di tengah udara, pria tampan itu meraung. Dia secara bersamaan berkomunikasi dengan utusan di samping, Mo, dia membunuh junior aku. Jadi serahkan hal ini padaku. Bantu aku dengan mengawasinya, aku khawatir bahwa prajurit ini tiba-tiba akan menemukan cara untuk melarikan diri. Tolong jangan biarkan dia melarikan diri. Saudaraku Yu, aku serahkan padaku. Tenang, utusan Mo mengangguk. Karena telah diperlakukan dengan baik dan dihibur oleh Rock Win Xiong beberapa hari terakhir, sekarang setelah dia mati, utusan Mo pasti ingin membalasnya juga. Luo Feng naik ke langit, secara bersamaan niat membunuh pria tampan itu bergegas. Luo Feng mengerutkan kening. Kamu benar-benar memaksaku. Karena kamu ingin mati, maka aku akan mengirim kamu ke neraka. Klan Mosa dalam dunia internalnya sudah sepenuhnya menyerupai Luo Feng. Dia juga memegang pisau bayangan darah dan mengenakan baju besi hitam, dan membawa perisai. Ini tidak dianggap senjata tingkat tinggi sama sekali di perusahaan virtual semesta jagat maya, mereka semua dibuat khusus untuk tinggal di sini, di dunia Sungai Darah. Karena harganya murah, ia memesan 10 saat itu. Jika ada kerusakan atau kesalahan, ia bisa menggunakan yang lain. Bertukar, pikir Luo Feng, memerintahkan untuk merubah wujud menjadi klan Mosa. Tubuh bumi Luo Feng langsung bertukar dengan klan Mosa di dalamnya. Tubuh bumi memasuki dunia internal sementara klan Mosa tetap berada di luar. Selama pertukaran, Luo Feng terbang dengan cepat. Jadi, orang tidak mungkin untuk melihat dengan jelas apa yang terjadi. Dia menyembunyikan energinya. Mengejarnya dengan cepat, Yu Envoy bisa merasakan aura prajurit lapis baja hitam pergi dari tingkat 9 semesta. Aku berada di tingkat domain puncak. Kecuali dia tingkat dunia, dia akan mati tanpa keraguan. Tiba-tiba sebuah pisau muncul di tangan utusan Yu. Dia dengan cepat menyusul Luo Feng yang menggunakan lapis baja hitam. Dia berteriak dengan marah, kamu benar-benar punya nyali. Di sisi dunia ini, hanya aku dan saudara-saudaraku yang membunuh orang lain. Tidak pernah ada waktu di mana kita telah diganggu. Pergi dan mati. Bibir Mosa Luo Feng tersenyum. Perasaan yang luar biasa di dalam ruang semesta, itu seperti ikan di air, bayi dalam pelukan seorang ibu, itu sangat nyaman. Perasaan hampir menyatu dengan ruang membuat Luo Feng jelas merasakan aura gila dan kuat bergegas dari belakangnya. Kurasa dia benar-benar domain level 9. Mosa Luo Feng tersenyum dingin. Pembunuh terkuat di alam semesta, bersama dengan penelitian aku tentang 9 tablet kekacauan alam semesta. Aku akan membiarkanmu melihat kekuatanku. Mosa Luo Feng menutup matanya. Energi gila itu melesat langsung ke arahnya, dan tepat saat itu akan menghubunginya. Mata utusan itu dipenuhi amarah dan niat membunuh. Tebasannya yang cepat dan kuat menyayat prajurit hitam di depannya menjadi 2. Namun, setelah tebasan, ekspresinya sangat berubah. Ada yang tidak beres. Tidak ada darah atau perasaan sama sekali dari prajurit lapis baja hitam yang baru saja dia tebas. Dia hanya bubar. Di mana dia? Apakah dia begitu cepat sehingga aku bahkan tidak bisa merasakannya? Ucap utusan Yu sangat ketakutan. Saudaraku Yu, di belakangmu. Suara ketakutan masuk ke pikiran utusan Yu. Utusan Yu berputar cepat. Di belakangnya, prajurit lapis baja hitam sedang menatapnya. Secara bersamaan, ia melihat kilatan pisau. Dan adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak, sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih, yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel, semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.